Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meldini Sopianiniar, saya dari kelas 5C, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi tentang manusia dalam keragaman sosial, budaya, peradaban. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikannya secara turun-temurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Manusia adalah makhluk berbudaya. Berbudaya merupakan kelebihan manusia dibanding makhluk lain. Dengan berbudaya, manusia dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan hidupnya. Manusia menggunakan akal dan budinya dalam berbudaya. Kebudayaan merupakan perangkat yang ampuh dalam sejarah kehidupan manusia yang dapat berkembang dan dikembangkan melalui sikap-sikap budaya yang mampu mendukungnya. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Ada beberapa unsur yang mempengaruhi kecenderungan perubahan budaya. Di antaranya adalah yang pertama, unsur sistem teknologi. Manusia tidak dapat menutup kemungkinan dari kemajuan teknologi, karena teknologi itu sendiri bermaksud untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi berkembang seiring dengan meningkatnya pengetahuan manusia. Lalu yang kedua, unsur pengetahuan. Sistem pengetahuan manusia mengalami perubahan menjadi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami segi kehidupan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tingkat keinginan manusia. Lalu yang ketiga, unsur mata pencaharian. Mata pencaharian dengan sistem tradisional cenderung berubah menjadi suatu sistem yang lebih maju. Perubahan mencakup sistem produksi, distribusi, dan konsumsi. Perubahan tersebut memiliki berbagai alasan. Di antaranya adalah yang pertama, rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Yang kedua, sadar akan adanya kekurangan-kekurangan. Yang ketiga, usaha-usaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang keempat, meningkatkan kebutuhan. Lalu yang kelima, adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidup. Lalu yang terakhir adalah sikap terbuka terhadap hal-hal baru. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dari masyarakat dan lingkungannya. Segala kelakuan yang didasari kebudayaan dipelajari oleh anggota masyarakat secara turun-temurun. Proses belajar kebudayaan oleh manusia sebagai anggota masyarakat dapat melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah proses internalisasi. Ini adalah proses perkembangan potensi yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi baik lingkungan internal dari dalam diri manusia maupun lingkungan eksternal dari luar diri manusia. Lalu yang kedua adalah proses sosialisasi. Proses sosialisasi seorang individu dari masa kanak-kanak sampai masa tua selalu belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekitarnya yang menduduki beraneka ragam peranan sosial. Lalu yang ketiga, proses ekulturasi. Melalui proses ekulturasi, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan hidup dalam kebudayaannya. Proses ini terjadi sejak individu kecil dan disebut sebagai pembudayaan. Pada dasarnya, manusia menciptakan kebudayaan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia disebut sebagai pencipta dan pengguna kebudayaan. Bahkan disadari ataupun tidak, kadangkala manusia adalah perusak kebudayaan itu sendiri. Berikut peranan kebudayaan bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai pedoman hubungan antara manusia dengan kelompoknya. Yang kedua, wadah untuk menyalurkan perasaan-perasaan dan kemampuan-kemampuan lain. Yang ketiga adalah membimbing kehidupan manusia. Yang keempat, membedakan manusia dengan binatang. Yang kelima, sebagai petunjuk tentang bagaimana manusia itu bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Yang keenam, sebagai modal dasar pembangunan. Manusia adalah sebuah matriks yang mempunyai akal, jasmani, dan rohani. Manusia dalam kehidupannya mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai makhluk Tuhan, sebagai makhluk individu, dan sebagai makhluk sosial budaya.
Peradaban merupakan bagian dan unsur kebudayaan yang halus, maju, dan indah seperti misalnya kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun pergaulan, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, dan masyarakat kota yang maju dan kompleks. Secara harfiah, peradaban berasal dari kata adab yang berarti kesopanan, kehormatan, budi bahasa, dan etiket. Jadi, manusia yang beradab dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai sopan santun dan kebaikan budi pekerti. Peradaban adalah seluruh kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu teknik untuk kegunaan praktis. Peradaban sebagai suatu perwujudan budaya yang didasarkan pada akal semata-mata dengan mengabaikan nurani akan berlainan dengan perwujudan budaya yang didasarkan pada akal, nurani, dan kehendak sebagai kesatuan yang utuh. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Nah, dari hal tersebut, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mendapat tingkat tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Taraf kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu tercermin pada pendukungnya yang dikatakan sebagai beradab atau mencapai peradaban yang tinggi. Dalam perkembangan peradaban ini, pasti akan memunculkan dampak positif dan negatif. Evolusi atau perubahan budaya dapat berakibat positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan, dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Selain itu, evolusi budaya juga dapat berakibat negatif, yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manusia dalam keragaman sosial budaya peradaban. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.